Pernah nggak sih ngerasa kalau matematika itu kayak bahasa asing yang rumit banget? Nah, hari ini kita bakal buktiin kalau ternyata kita semua bisa fasih berbahasa matematika. Kita akan belajar bahasa yang sama persis yang dipakai untuk melacak penyebaran virus sampai mengendalikan drone. Yuk, kita langsung masuk ke dunia fungsi matematika. Kita tuh seringnya terjebak sama angka dan rumus ya kan? Tapi coba deh kita lihat lebih dalam lagi. Matematika itu sebenarnya adalah bahasa untuk bercerita. Cerita tentang hubungan, tentang perubahan, tentang pola-pola di alam semesta kita. Dan hari ini kita yang akan jadi penceritanya. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, kayak belajar alfabet dan tata bahasanya dulu. Terus kita akan coba tulis cerita pertama kita, tentang pertumbuhan yang super cepat. Setelah itu, kita akan belajar cara bertanya, kapan sesuatu bakal terjadi? Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai ya. Coba lupain dulu deh soal ujian atau rumus-rumus yang bikin pusing. Misi kita hari ini sederhana banget. Kita cuma mau belajar, baca, dan ngerti satu kalimat paling penting dalam bahasa matematika. Itu aja dulu. Di setiap bahasa, pasti ada struktur kalimat kan? Ada subjek, predikat, objek. Nah, di matematika juga sama. Kalimat paling dasarnya itu adalah definisi sebuah fungsi. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kelihatannya serem ya? Tenang, tenang. Anggap aja ini sebuah kalimat pendek dalam bahasa yang belum kita kenal. Ada subjeknya, ada kata kerjanya, ada objeknya. Coba yuk kita terjemahkan pelan-pelan simbol per simbol. Nah, lihat tabel ini deh. Setiap simbol ini punya tugas yang spesifik banget. Si F ini nama aturannya. A itu ibarat bahan mentahnya, dan B itu semua kemungkinan hasil jadinya. Ini tuh kayak resep masakan yang super presisi. Tuh kan, kalau diterjemahin ternyata sesederhana itu. Ini cuma cara yang super rapi buat bilang ada sebuah aturan yang mengubah A menjadi B. Sekarang bagian serunya nih, kita lihat gimana aturan ini dipakai di dunia nyata. Kita bakal ngintip sedikit ke dalam otaknya sebuah drone, lebih tepatnya ke sensor ketinggiannya. Dan tebak apa? Si sensor ini ngomong pakai bahasa yang barusan kita pelajari. Sama persis, nggak ada satu simbol pun yang diubah. Lihat deh, strukturnya sama persis kan? Ini bukan cuma sekedar analogi atau perumpamaan ya, ini bukti nyata kalau matematika murni itu benar-benar jadi cetak biru buat teknologi-teknologi canggih di sekitar kita. Jadi intinya begini. Para insinyur itu tahu persis kalau sensor atau S akan mengambil data dari waktu atau T dan mengubahnya jadi data ketinggian atau Z. Tepat, jelas, dan nggak ada ruang buat salah interpretasi sama sekali. Nah, yang ini nunjukin gimana kita beralih dari sebuah aturan umum ke satu tindakan spesifik. Jadi bukan lagi cuma ngomongin sensor ini bisa mengukur ketinggian, tapi jadi sensor ini sedang mengukur ketinggian. Sekarang, pada detik ini juga. Inilah alasan kenapa para insinyur suka banget sama bahasa ini. Di dunia mereka, di mana satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal, kejelasan itu adalah nomor satu. Dan bahasa matematika ini sama sekali nggak menyisakan ruang buat keraguan. Oke, tata bahasanya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita coba menulis cerita. Dan cerita pertama kita adalah tentang sesuatu yang bisa tumbuh dengan sangat cepat. Kita akan membahas pertumbuhan eksponensial. Coba bayangin penyebaran virus deh. Satu orang nularin dua orang. Dua orang nularin 4 orang lagi. 4 orang tadi nularin 8 orang. Nah, pola pelipat gandaan yang terus-menerus inilah inti dari cerita kita. Daripada kita jelasin prosesnya panjang lebar, terus nanti jadi sekian, terus jadi sekian, kita bisa merangkum seluruh cerita yang jujur aja agak mengerikan ini, cuma dalam satu kalimat matematika yang singkat dan elegan. Itulah kekuatan fungsi eksponensial. Grafik ini benar-benar nunjukin kenapa kita pakai kata eksplosif. Lihat deh, gimana batangnya itu melesat naik. Pertumbuhannya tuh bukan cuma nambah, tapi kecepatannya juga ikut nambah seiring waktu. Makin lama, makin ngebut. Fungsi eksponensial tadi jago banget buat prediksi bakal ada berapa banyak kasus di masa depan. Tapi, gimana kalau pertanyaannya kita balik? Bukan berapa banyak, tapi kapan jumlah kasusnya bakal mencapai 1000. Nah, untuk jawab itu, kita butuh alat bahasa yang baru. Ini nih masalah klasik yang sering dihadapi para ilmuwan. Kita tahu seberapa cepat sesuatu berkembang biak, tapi yang kita perlu tahu adalah kapan tepatnya kita akan mencapai target tertentu. Ini adalah pertanyaan tentang waktu.
Setelah disederhanakan, masalah bakteri tadi intinya jadi pertanyaan ini. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 50? Nah, aljabar biasa nggak bisa jawab ini. Kita butuh kata kerja baru di dalam kamus matematika kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan pangkat berapa, para matematikawan menciptakan alat khusus yang namanya logaritma. Anggap aja ini kayak tombol ando atau kebalikannya eksponen. Tujuannya cuma satu, menemukan si pangkat yang hilang itu. Coba perhatiin baik-baik, kedua sisi ini sebenarnya cerita yang sama, cuma diceritain dari sudut pandang yang beda. Sisi kiri itu sebuah pernyataan, 2 pangkat X hasilnya 50. Sisi kanan itu sebuah pertanyaan, untuk dapat 50, 2 itu harus dipangkatin berapa ya? Logaritma itu cuma cara kita menyusun ulang kalimatnya supaya bisa langsung nemuin si X. Dan begitulah. Cuma dalam beberapa menit, kita udah jalan-jalan dari tata bahasa paling dasar sampai bisa bercerita tentang pertumbuhan dan bahkan memecahkan misteri tentang waktu. Kamu baru aja belajar berbicara dalam bahasa matematika. Jadi apa aja yang udah kita kantongin? Sekarang kita bisa membaca kalimat yang mendefinisikan sebuah sistem. Kita bisa menceritakan paragraf tentang bagaimana sistem itu tumbuh, dan kita juga bisa mengajukan pertanyaan tentang kapan sebuah target akan tercapai. Ini 3 alat berpikir yang luar biasa kuat. Dan inilah poin utamanya. Bahasa ini bukan cuma buat para ahli matematika. Ini adalah alat buat kita semua untuk bisa memahami dunia dengan lebih jernih. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kamu tahu dasarnya, kira-kira fenomena apa di sekitarmu yang pengen kamu coba jelaskan pakai bahasa ini?